Yang waktu kemarin kita membahas materi tentang apa? Dibagi jadi dua. Biasa ada ada apa aja? Terus untuk modern apa aja? Untuk kuat itu apa? Untuk minggu sekarang kita akan membahas materi tentang sistem ekonomi dan sistem perekonomian Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kalian itu dapat menjelaskan pengertian dari sistem perekonomian dan sistem perekonomian Indonesia. Nah, untuk mekanisme pembelajaran, Ibu akan membagikan materi untuk kalian diskusi ya. Jadi kita akan bekerja kelompok. Ibu akan menjelaskan dulu sistem ekonominya. Nah, untuk sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi merupakan cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik pemerintah atau swasta. Nah, dalam sistem ekonomi ini merupakan cara apa? Jadi cara untuk mengatur sebuah kegiatan ekonomi demi kebaikan masyarakat ya, atau untuk kemakmuran negara Indonesia. Nah, untuk macam-macam sistem ekonomi, ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Nah, ini nanti akan jadi bahan diskusi kalian. Kita langsung saja ke sistem perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia itu menganut sistem ekonomi liberal atau gabungan dari ekonomi liberal dan ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi liberal ada karakteristik ekonomi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, terdiri dari perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, yang dikuasai itu merupakan bumi, terus ada air dan kekayaan. Nah, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, sekarang dibagi kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Iswar Dani dari kelompok 1. Saya di sini akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian dari sistem ekonomi tradisional. Pengertian sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter atau natura, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Lanjut, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yaitu belum ada pembagian kerja, bentuk barang dengan sistem barter, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, bertumbuh pada sektor agraris. Keadaan masyarakat masih statis, tradisional, dan miskin. Lanjut, kelebihan ekonomi tradisional. 1. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. 2. Produksi tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. 3. Dengan sistem pertukaran atau barter, masyarakat bertindak jujur. Lanjut, kekurangan sistem ekonomi tradisional. Tidak ada kerjasama antara individu atau masyarakat. 2. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. 3. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. 4. Sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi pasar. Pengertian sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah hak milik pribadi, kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, motif kepentingan diri sendiri, persaingan bebas, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dan peran pemerintah terbatas. Kelebihan sistem ekonomi pasar: 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. 2. Setiap individu bebas memilih sumber-sumber produksi. 3. Munculnya persaingan untuk maju. 4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi. Kekurangan sistem ekonomi pasar: 1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. 2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lola Rani dari kelompok 3 yang beranggota Dini, Erna, Nisa, Deid, Ilyas, Adi Maulana. Pengertian sistem ekonomi terpusat adalah pada bagi pemerintah untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat: 1. Kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat dipegang oleh pihak pemerintah. 2. Pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap sumber daya yang ada. 3. Hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pihak pemerintah. 4. Pihak swasta tidak berhak untuk melakukan aktivitas ekonomi secara bebas. 5. Warga negara tidak dapat bebas menentukan yang diinginkannya. Kelebihan dan kekurangan: kelebihan bisa membantu dalam mengurangi pengangguran, tanggung jawab ekonomi terhadap pekerja, ada jaminan untuk keluarganya, mudah dalam mengendalikan harga. Kekurangan: mobilitas, berjalan cepat dan mengurangi kebutuhan masyarakat, menghasilkan produk yang bukan berdasarkan permintaan konsumen. 3. Menghambat inovasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya dengan perkenalkan diri, nama saya Fena Istrinyas dari kelompok 4. Di sini bersama saya bersama rekan saya. Nama saya ini sama juga dari kelompok 4 dan namanya yaitu Aika, Mia, Saul, Dawa dan Nanda. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan aspek kapitalisme dan sosialisme. Menurut teori neoklasik, ekonomi campuran kurang efisien daripada pasar bebas murni. Sistem ekonomi campuran juga merupakan sistem ekonomi penggabungan antara sistem ekonomi liberal atau kapitalis dan sistem ekonomi terpusat atau komando. Adapun kelebihan sistem ekonomi campuran adalah: yang pertama, hak perseorangan diakui; yang kedua, terjaminnya kestabilan ekonomi; dan yang ketiga, penetapan harga barang bisa dikendalikan. Selain ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Kekurangannya adalah: yang pertama, pemerataan pendapatan sulit diwujudkan; dan yang kedua, tanggung jawab pemerintah lebih besar dari pihak swasta. Nah, tadi udah dijelasin kita langsung kelebihannya. Untuk ciri-cirinya yaitu
Pemerintah dan swasta berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pemerintah memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi memberi batasan dan intervensi jika dibutuhkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada sesi tanya jawab untuk kelompok tradisional. Siap, terima kasih ini dari kelompok 4. Izin bertanya. Gimana sih cara mengatasi sistem ekonomi tradisional? Siap, izin memperkenalkan diri, nama Melty dari kelompok 4. Izin bertanya, Silakan. mengapa pada sistem ekonomi tradisional perkembangannya sangat sulit berkembang? Izin menjawab, nama saya Citra Putri dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan kelompok 4. Karena sistem ekonomi tradisional belum ada pembagian kerja yang jelas dan tergantung pada sektor pertanian dan teknologi produksi sederhana, serta pola pikir masyarakat yang masih statis sehingga perekonomiannya sedang berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Ismailda dari kelompok 1. Izin dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa pada sistem ekonomi tradisional sangat sulit berkembang? Karena pada sistem ekonomi tradisional belum ada alat tukar yang resmi dan keadaan masyarakatnya masih statis, tradisional, dan miskin. Sekian. Pertanyaan untuk ekonomi pasar. Negara apa saja yang menerapkan sistem ekonomi pasar? Silakan, nama saya Firly dari kelompok 1. Izin bertanya, silakan. Bagaimana sistem ekonomi pasar bebas menyelesaikan masalah ekonomi? Lanjut aja ke pertanyaan dulu ya. Untuk pertanyaan ke ekonomi terpusat. Izin bertanya kelompok 3. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Iqbal dari kelompok 1 ini bertanya. Siap. Bagaimana cara mengatasi kekurangan ekonomi terpusat? Pertanyaan untuk ekonomi campuran. Izin bertanya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. izin memperkenalkan diri, namanya dari Juliet Landu dari kelompok 1. Izin bertanya untuk kelompok 1. Mengapa dikatakan sistem ekonomi campuran? Deskripsikan alasanmu. Untuk kelompok ekonomi pasar, mau yang ada yang menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Rahmaulia. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dari kelompok 4. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat, sebagian negara lain di benua Amerika seperti Meksiko, benua Eropa, Inggris, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rupiaini dari kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana sistem ekonomi pasar bebas menyelesaikan masalah dengan mekanisme penawaran dan permintaannya sendiri? Ketika terjadi kelangkaan, maka permintaan akan naik diiringi dengan harga barang yang mendorong orang untuk memenuhi permintaan tersebut. Gimana? Sekarang terpusat.
Izin menjawab. Nama Diani dari kelompok 1. Ya. Bagaimana mengatasi kekurangan ekonomi terpusat? Dengan cara pengadaan pemerintah pada komoditas satu-satunya yang memiliki kapasitas berproduksi, sedangkan masyarakat hanya menerima sistem ekonomi yang bebas tetapi terbatas. Jadi negara itu menekankan atau membatasi peran swasta di bidang negara yang mempengaruhi seluruh warga negara. Namun masyarakat dibebaskan dalam kegiatan pasar, tetapi mekanisme pasar diatur oleh kebijakan ekonomi yang merupakan pemerintah. Jadi maksud di ekonominya adalah masyarakat bebas bebas pasar, diatur oleh kebijakan pemerintah. Materi kita ini sudah tersampaikan oleh teman-teman semua. Untuk kesimpulan dari pertemuan kita, yaitu dalam sistem ekonomi merupakan suatu cara dalam perekonomian dalam masyarakat. Nah, sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada sistem tradisional, pasar, terpusat, dan campuran. Lalu dalam sistem perekonomian Indonesia, yaitu ada ekonomi kerakyatan yang dianut oleh Indonesia. Ekonomi kerakyatan itu merupakan sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk di bawah pimpinan anggota masyarakat, dan untuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya lembaga perekonomian. Untuk evaluasi dari pertemuan kita, kalian rangkum materi pertemuan kali ini tentang sistem ekonomi dan sistem perekonomian Indonesia, dikumpulkan sampai hari besok, ditulis tangan dan dikirimnya ke ibu ya, personal chat aja. Untuk materi pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi tentang peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, silakan kalian cari dulu di rumah, cari dulu itu dari internet, dari Facebook gitu. Nah, ya, Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Iya, pertemuan kali ini buku kita sekian. Selamat pulang ya, dan di jalan.